Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi tentang Pteridophyta. Nah, untuk Pteridophyta ini anggotanya adalah paku-pakuan. Tumbuhan paku termasuk tumbuhan tertua di dunia karena ditemukan sebagai fosil dalam batu berusia 420 juta tahun. Fosil tumbuhan paku ini dari zaman karbon sekitar 360 sampai 268 juta tahun yang lalu, merupakan penyusun sebagian besar batu bara. Ini ada sekitar 10.000 jenis tumbuhan paku yang hidup di bermacam-macam habitat. Ada yang hidup di lereng pegunungan hingga daerah berhutan, dari permukaan dinding dan batuan hingga rawa-rawa. Juga ada yang di tepi selokan serta tepi sungai. Tumbuhan paku juga ada yang hidup sebagai epifit pada tanaman lain, misalnya paku tanduk rusa, ini contohnya ya. Jadi dia menempel pada tanaman lain, atau juga paku sarang burung. Ciri-ciri dari Pteridophyta yang pertama sudah memiliki jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut yang dimaksud di sini adalah xilem dan floem. Nah, karena sudah memiliki jaringan pengangkut, ini disebut juga dengan tumbuhan berpembuluh atau biasa dikenal istilahnya dengan Tracheophyta. Tracheophyta. Ya, ini istilah untuk tumbuhan berpembuluh. Nah, kemudian yang kedua, secara umum telah dapat dibedakan antara akarnya, batangnya, dan daunnya. Pada gambar berikut sudah kita dapat melihat dengan jelas antara akarnya, batangnya, dan daunnya. Nah, untuk akarnya di sini ada rhizoid. Rhizoid ini sudah berkembang ke bentuk akar. Perkembangan akarnya nanti berupa akar serabut dengan jaringan penyusun yang terdiri dari jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Nah, selanjutnya di sini ada rizom. Rizom ini merupakan batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Ya, jadi jelas di sini sudah nampak terpisah antara akarnya, kemudian batangnya, dan kemudian ini nampak jelas ya daun-daunnya ini. Nah, karena tumbuhan paku telah memiliki akar, batang, dan daun sesungguhnya, tumbuhan paku dinamakan juga dengan tumbuhan berkormus atau disebut juga istilahnya dengan Cormophyta. Untuk alat reproduksi aseksual dari paku ini berupa spora. Spora ini terdapat di dalam kantung spora yang disebut dengan sporangium. Jadi di sini terdapat sporanya, ya, terdapat di kantung yang disebut dengan sporangium. Nah, kumpulan dari kantung-kantung ini atau kumpulan dari sporangium ini disebut dengan sorus, ya. Ini contohnya, ini disebut dengan sorus. Nah, nanti kumpulan dari beberapa sorus ini akan membentuk yang disebut dengan sori. Spora dihasilkan oleh sporofil. Sporofil merupakan daun penghasil spora. Nah, untuk sporanya ini dia letaknya di bagian dari bawah daun ya. Jadi sporanya ini terletak di bagian bawah daun. Seperti halnya lumut, paku juga mengalami metagenesis. Metagenesis adalah pergiliran keturunan ya. Untuk pergiliran keturunannya ini bergilir dimulai dari fase gametofit, kemudian nanti dilanjutkan ke fase sporopit. Untuk fase dominannya pada tumbuhan paku lebih dominan di fase sporopitnya. Sementara untuk tumbuhan lumut dia dominannya di fase gametofit. Pada tumbuhan paku ini dapat dilihat ciri pada daun mudanya dia akan menggulung. Nah, ini tadi sporangiumnya atau kotak sporanya. Di dalam sporangium ini terdapat spora ya. Ini terdapat spora.
Nah, kemudian sporangium ini berkumpul membentuk sorus. Nanti sorus yang satu ke sorus yang dua dan sorus-sorus yang lainnya itu disebut dengan sori. Nah, sekarang kita bahas reproduksi dan metagenesis dari Pteridophyta ya. Bagaimana proses pergiliran keturunannya. Sama halnya seperti lumut, paku juga mengalami metagenesis. Nah, untuk metagenesisnya ini terdiri dari dua fase ya. Ada fase haploid dan fase diploid. Nah, untuk fase-fasenya ini kita bagi begini ya. Nah, fase ini merupakan fase gametofit, sementara yang ini merupakan fase sporopit. Nah, fase gametofit ini menghasilkan kromosom haploid, sementara untuk fase sporofitnya akan dihasilkan nanti kromosom diploid atau 2N. Proses metagenesisnya ini dimulai ketika spora yang dihasilkan dari fase sporofit ini jika jatuh di tempat yang sesuai, misalnya tempat yang lembab, ini akan tumbuh membentuk yang namanya protalium. Ya, protalium. Kalau dia lumut yang dibentuk namanya protonema. Nah, kemudian protalium ini merupakan generasi gametofit tumbuhan paku yang nantinya akan membentuk alat kelamin ya. Jadi membentuk gamet atau alat kelamin. Gamet yang dibentuk adalah gamet betina archegonium. Ini nanti akan berkembang membentuk ovum atau sel telur, sementara satunya lagi nanti akan dibentuk antheridium atau sel kelamin jantan yang nantinya akan berkembang menjadi spermatozoid. Nah, selanjutnya spermatozoid atau sperma ini nanti kemudian akan membuahi sel telur. Akan terjadilah proses fertilisasi ya. Nah, setelah mengalami proses fertilisasi ini akan terbentuk zigot. Tadi untuk fase gametofit, ini batasnya di sini ya. Fase gametofit ini tadi dimulai dari spora yang memiliki kromosom N, kemudian protalium kromosomnya N. Protalium akan menghasilkan sel kelamin betina archegonium, nanti akan membentuk sel telur, ini juga kromosomnya N. Selanjutnya sel kelamin jantan atau spermatozoidnya ini juga kromosomnya N. Ya, jadi untuk fase gametofit ini kromosom yang dibentuk adalah haploid atau N. Sementara pada fase sporopit, coba kita lihat ya. Ini zigot kan merupakan hasil peleburan antara sel telur dengan sel sperma. Ya, N tambah N, sel telur dengan ditambah sel sperma ini melebur sehingga zigot ini terbentuk 2N atau diploid. Nah, selanjutnya zigot akan berkembang menjadi ini tumbuhan paku muda, 2N juga, kemudian pakunya ini nanti tumbuh lagi menjadi paku dewasa. Nah, selanjutnya pada bawah permukaan daun dari paku ini yang sudah dewasa ini akan dibentuk sporangium. Sporangium juga kromosomnya 2N ya. Di dalam sporangium ini nanti akan dihasilkan spora. Nah, spora ini dihasilkan melalui proses pembelahan sel, yaitu pembelahan meiosis. Bisa dipahami ya? Pada slide berikut sudah Ibu sajikan bagan untuk memudahkan kalian dalam memahami proses metagenesis dari tumbuhan paku. Nah, ini dibagi menjadi dua fase tadi ya. Yang atas ini adalah fase gametofit, sementara bawahnya ini adalah fase sporopit. Fase gametofit adalah fase dihasilkannya gamet atau sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Untuk fase gametofit di sini kromosomnya adalah haploid. Nah, kemudian fase sporopit adalah fase di mana dihasilkan spora dan ini merupakan atau dihasilkannya nanti kromosom diploid atau 2N. Nah, proses dihasilkannya spora ini melalui proses pembelahan yang disebut dengan pembelahan meiosis.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.